Alkisah, hiduplah seorang wanita cantik di sebuah desa di tepi hutan yang sangat lebat di provinsi Jawa Barat. Dia bernama Dayang Sumbi. Dia sangat suka sekali dengan menenun. Pada suatu malam, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, tiba-tiba gulungan benangnya terjatuh keluar gubuk. Karena sudah malam, dia pun ketakutan untuk mengambilnya. Lalu ia pun berjanji, siapapun yang mengambilkan gulungan benang tersebut, jika dia seorang perempuan, maka akan kujadikan saudari. Tapi jika dia seorang laki-laki, maka akan kujadikan suami. Tanpa ia sadari, tiba-tiba datang seekor anjing jantan berwarna hitam dengan membawa gulungan benang tersebut. Anjing hitam itu pun berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbi pun kembali sangat terkejut. Hei, siapa kamu? Mengapa kamu ada di gubukku? Tanya Dayang Sumbi. Maaf, saya adalah Tumang, jelmaan dewa, jawab pemuda itu. Lalu Dayang Sumbi dan pemuda tersebut pun menikah. Selang 1 tahun menikah, akhirnya Dayang Sumbi pun melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan. Dia bernama Sangkuriang. Suatu ketika, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati kijang. Lalu dia pun menyuruh anaknya itu yang sudah dewasa untuk menangkap seekor kijang. Nah, apakah kamu mau mencarikan hati kijang untuk ibu? Baiklah Bu, aku akan mencarikan hati kijang yang sangat banyak untuk ibu. Lalu Sangkuriang pun segera bergegas menuju hutan bersama si Tumang. Namun naas, setibanya di hutan, Sangkuriang tidak melihat satupun ekor kijang. Lalu dia sangat marah dan langsung membunuh si Tumang. Setibanya di rumah, Dayang Sumbi pun langsung memasak hati si Tumang yang ia kira itu adalah hati kijang. Lalu mereka berdua pun langsung menyantapnya. Selesai makan, Dayang Sumbi pun keheranan karena si Tumang tidak ada. Sangkuriang, kemana Tumang? Tanya Dayang Sumbi. Merasa mendengar pertanyaan ibunya itu, dia pun langsung gelisah dan ketakutan. Sebenarnya yang kita makan itu bukan hati kijang Bu, tetapi hati Tumang. Merasa sangat kesal, akhirnya Dayang Sumbi pun memukul kepala si Tumang. Dasar anak tak tahu diuntung. Lalu Sangkuriang pun pergi dan tak pernah kembali. Dayang Sumbi pun menyesali perbuatannya. Lalu ia pun berdoa, ya Tuhan, berikanlah aku umur yang panjang dan awet kuda agar aku bisa bertemu dengan anakku. Tahun beranjak silih berganti, ia pun mengembara dan sampailah dia di desa asalnya. Sampainya di sana, dia melihat sesosok wanita yang sangat cantik. Sangkuriang pun jatuh hati. Namun wanita cantik tak lain Dayang Sumbi itu mengenali anaknya sendiri dari bekas luka yang ada di kepalanya. Ketika Dayang Sumbi mencoba untuk menjelaskan jati dirinya, si pemuda tersebut malah tertawa dan tak percaya. Sudahlah, hentikan gurauanmu itu. Lagi pula, jika ibuku masih hidup, pasti dia sudah tua saat ini. Dayang Sumbi pun terdiam mendengar ucapan tersebut. Hai Adinda, maukah engkau aku pinang sebagai untuk menjadi istriku? Baiklah, tapi dengan satu syarat. Buatkan aku sebuah perahu yang sangat besar dalam semalam. Jika perahu tersebut jadi sebelum matahari terbit, aku mau menjadi istrimu. Baiklah, aku menyanggupinya, jawab Sangkuriang. Malam itu juga Sangkuriang langsung membuat perahu besar itu dengan bantuan para balajin. Di dalam gubuknya, Dayang Sumbi pun merasa tidak tenang sama sekali. Dia pun langsung mencari cara untuk menggagalkannya dan mengumpulkan seluruh penduduk untuk menembuk lesung dan membakar jerami-jerami. Ayam-ayam mulai berkokok bersahut-sahutan. Langit-langit pun mulai memerah oleh kobaran api. Merasa sudah pagi, para balajin Sangkuriang pun pergi berhamburan meninggalkan pekerjaannya. Merasa sudah dibodohi oleh Dayang Sumbi, Sangkuriang pun lalu marah besar dan menendang perahu tersebut yang sudah hampir jadi itu. Perahu itu pun terbang dan menelungkup di tempat tak bertuan. Dengan sekejap mata perahu tersebut pun berubah menjadi sebuah gunung dan orang-orang mengenalnya sebagai Gunung Tangkuban Parahu. Selesai. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita Sangkuriang adalah kita jangan pernah memaksakan kehendak kita terhadap orang lain dan kita harus menghargai dan menerima pendapat orang lain. Terima kasih. Saya Faisal dari SMK Negeri 2 Cipunagara, Kabupaten Subang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.